senang sekali jumpa kembali dengan saya Winona seperti biasa di No Kensho Live pada edisi weekend hari ini. Nah, gimana good people? Sudah makan siang belum? Nah, kalau belum makan siang, good people, saya mau ajak nih kita lunch time bareng ya dengan seorang psikolog anak yang akan berbicara banyak hal terkait masalah kejiwaan anak. Nah, masih dalam hawa hari ulang tahunnya anak-anak, Hari Anak Indonesia 2020 yang mengambil tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Saya mau ngajak lunch time bareng. Yuk bersama saya kita cari psikolognya ya. Dan saat ini saya berada di Cafe Valentine. Iya. Tapi good people, seperti biasa bahwa acara No Kensho selalu didukung oleh para sponsor kami, yaitu Valentine Cafe, kemudian Sinar Mas Multifinance, Era Mas Group, kemudian dari Core-In Hotel, Pinang Siri Resto, Rumah Kopi Dewaru, Rumah Generasi Namek Store, Floris, kemudian Muka Makan Cake, Rumah Makan Beda Seringgu, Donat Kiran, Mirajaya Bakery, Halogen Hotel, Swiss Bell Hotel, Amici Pipitas, dan Bobaho. Yuk saya ajak kita ke belakang. Happy lunchtime, Kakak Ona. Nah, good people, saya sudah ketemu ya sama Kakak Ona yang lagi lunchtime. Ini sorangan wae nih. Ya Kak, mari Kak, silakan Kak. Sendiri saja jadi kita bantu Sendiri ya. aja, Kak. Oke, ini menu apa nih makan siangnya di Cafe Valentine? Soto Kak, enak panas-panas. Oh, musim hujan, soto pas habis itu hujan-hujan panas-panas. gerimis gini ya. Iya. Luar biasa. Berarti Kakak, belum nanti makan saya juga belum. Kan saya mau lunch time-nya berdua dengan psikolog. Oh, Iya, iya. gimana nih kabar? Sehat-sehat? Sehat-sehat Kak. Karena mau makan ya, jadi kita nggak pakai masker ya. Iya, benar Kak. Kita hanya berdua aja. Iya. Iya, kayaknya menikmati banget ya, walaupun harus weekend sendirian nih, Kak Ona. Iya, gimana kegiatan Hari Anak atau apa ya, dalam keseharian Kak Ona juga saat ini ya good people, kami mendapat banyak sekali informasi. Boleh ya saya mengganggu makan siang? Boleh, ya? boleh Kak. Boleh. Soalnya biar good people yang ada di rumah yang sementara juga lagi makan siang dan menyaksikan dialog kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini juga bisa mendapat informasi yang menarik gitu tentang masalah anak. Karena kan ini juga masih dalam euforia Hari Anak Indonesia ya, Kak Ona ya. Sekalipun mungkin tidak ada perayaan yang seperti tahun-tahun sebelumnya karena situasi pandemi COVID seperti saat Iya. ini ya, Kak ya. Nah, tetapi masalah anak itu hampir setiap hari menjadi pergumulan setiap kita ya, entah orang tua, kemudian institusi, bahkan pemerintah juga ya, Kak Ona ya. Iya. Nah, rasanya tepat sekali nih kalau kita ngobrolnya dengan seorang psikolog anak. Iya, Kak. Nah, kira-kira kalau di Merauke sendiri ya, Kak ya, kasus-kasus yang cukup krusial terkait masalah anak itu benarkah terkait ini cukup tingginya angka pernikahan dini dalam beberapa waktu belakangan ini nih, Kak Ona? Iya. Kalau untuk di Merauke angka kasus untuk pernikahan dini itu kemarin 32 kasus sampai dengan yang bulan Juni ini 32 kasus good people Iya. di Merauke saja ya. 32 kasus. Iya. Iya. Oke, dari 32 kasus Kak Ona, itu pernikahan dini itu apakah karena ada faktor-faktor tertentu ya, seumpama karena kecelakaan di bangku sekolah atau mungkin ada unsur-unsur lain yang pada akhirnya itu bermuara pada
pernikahan yang sebenarnya belum sepatutnya ya, karena Iya. mereka masih usia sekolah. Usia sekolah. Nah, Kak Winona, untuk di Merauke biasanya Ya. ini terjadi karena biasanya kasusnya tuh mereka itu maaf saja ya hamil di luar nikah Hamil di ketika luar masih nikah, duduk di iya. bangku sekolah, dan Iya. itu rata-rata berumur 16 17 tahun. 17 tahun. Iya, 16 17 tahun. Dan sekarang kan Kak Winona, undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa anak perempuan diizinkan menikah ketika sudah mencapai usia 19 tahun. Jadi kalau di beberapa waktu lalu itu sampai 17 tahun, sekarang ditambah lagi ya. 19 tahun. Jadi 19 iya, tahun. 19 tahun. Itu Iya. aturan pemerintah. Kenapa? Karena secara perkembangan psikisnya itu kan belum stabil, Kak Winona. Dan juga kalau secara fisik untuk dari segi kesehatan kan organ-organ reproduksi belum terlalu baik ya, berkembang baik Iya. ya, Kak Winona ya. Iya. Ya, makanya pemerintah mengeluarkan aturan yaitu usia 19 tahun. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, biasanya mereka datang minta rekomendasi, karena dari pengadilan biasanya harus ada rekomendasi dari psikolog. Iya. Boleh tidaknya mereka melangsungkan pernikahan seperti itu. Iya. Nah kalau sejauh ini artinya kan nggak bisa asal memberikan rekomendasi ya Kak Ona ya, Iya. karena itu akan jadi seperti fenomena yang seolah-olah itu jadi mudah saja jalan keluarnya, sementara di sisi lain itu apa ya, seperti menjadi sebenarnya boleh dibilang ya sebenarnya beban ya, karena terkait dengan SDM, sumber daya manusia yang harus dipersiapkan, Iya. kayak seperti itu. Terus dengan beban seperti begini bukan saja berpengaruh pada anak dan keluarga, tetapi Iya. sebenarnya orang tua dan lingkungan di masyarakat pun itu akan Iya. jadi beban kan. Iya. Nah, biasanya yang kami lakukan tuh Kak Winona, konseling dulu, dilihat dulu. Di konseling dulu Konseling itu dulu. anak-anaknya, artinya mungkin korban dan boleh dibilang apa ya, pelaku, atau kadang-kadang juga anak juga dua-duanya Iya. boleh dibilang korban karena ketidaktahuan atau korban karena memang itu apa ya, karena faktor-faktor yang memang dari diri mereka Iya. sendiri ya, atas persetujuan Iya. mereka sendiri, dan pada akhirnya kan kembali merepotkan orang tua Iya, juga gitu. dan ini pasangan yang baru Jadi- mau menikah ini yang datang dua-duanya juga dengan orang tua, kami Oke. konseling. Berarti gini Kak Ona, boleh diceritakan dong untuk good people juga ketahui ya. Jadi ketika ini ada satu case ya yang datang Iya. di, kan Kak Ona juga di P2TP2A ya, P2TP2A, datanglah. iya. Dan itu harus diadvokasi nih oleh Kak Ona ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan dari masuknya kasus, terus harus diadvokasi, step-step penanganannya, bahkan sampai di problem solvingnya seperti itu ya, sampai di jalan keluarnya, penanganannya Iya, bagaimana? iya. Nah, ini biasanya Kak Winona mereka melaporkan kasus ke P2TP2A. Di P2TP2A ya. P2TP2A, kemudian Ya. nanti dari P2TP2A limpahkan ke saya. Kalau secara untuk mau dilihat psikisnya ini siap tidak dia untuk menikah. Iya. Secara dari segi usia aturan sih tidak bisa ya, harus 19 tahun. Harus 19 tahun. Harus 19 tahun. Nah, mereka itu biasanya datang bikin janji dulu dengan saya, kemudian saya konseling. Jadi konseling dulu pasangannya dulu ini, wanita, kemudian Iya. setelah itu orang tua dari Iya. anak wanita ini, kemudian setelah itu laki-lakinya, kemudian orang tua dari yang laki-laki. Iya. Biasanya sih kalau laki-laki tidak jadi masalah biasanya ya, mereka siap saja. Tetapi kendalanya di anak wanita yang biasanya usianya 16-17 tahun. Iya. Nah, ini. Nah, biasanya setelah konseling, setelah saya lihat apakah layak tidaknya dia boleh menikah meskipun usianya di bawah 19 tahun ya Kak Luna, tapi tetap kita harus lihat melalui konseling, wawancara. Setelah itu baru saya buat laporannya bahwa boleh atau tidak, diizinkan Iya. tidak. Ininya. Rekomendasi untuk menikah atau tidak. Karena biasanya dari pengadilan memang itu salah satu persyaratannya. Salah satu kesalahan Iya. untuk mengakomodir mereka dalam lembaga pernikahan ya. Iya. Jangan sampai kami mengeluarkan surat, totonya hitungan 2-3 bulan udah Sudah terjadi Iya, perceraian. itu lebih Iya. lagi kan, jadi Iya. menambah angka perceraian lebih tinggi di Indonesia kan, karena jadi sedini mungkin kita lihat dulu. Iya. Oke. Nah, ini kembali lagi nih dari faktor-faktor
yang dijumpai ya, faktor penyebab terjadinya anak-anak yang sebenarnya masih usia sekolah, terus mereka punya keberanian ya, jujur langsung saja ya untuk melakukan hubungan seks seperti begitu ya. Menurut Kak Ona, apakah minimnya pendidikan seks atau justru karena dengan mudah kita bisa mengakses ya informasi ya terkait informasi-informasi yang bisa mendorong mereka untuk semakin mau mencoba gitu lah ya dari. Nah, ini kan kurangnya bimbingan dari orang tua kayak seperti itu. Kita kan tidak bisa melulu membuang salah itu ini karena di sekolah begini nggak bisa kan, karena tetap orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan seks anak ya dari 0 sampai usia remaja itu kan. Nah, seperti itu Kak Ona dari sejauh yang ditemui ya case-nya. Nah, ini karena rata-rata orang tua ketika mereka datang konseling, mereka selalu katakan begini, kurang apa ya Bu ya pendidikan agamanya, kurang apa pendidikan agamanya, dari kecil dibekali agama. Nah, di sini bukan hanya agama aja, tapi pendidikan seks juga penting untuk mereka. Tidak apa-apa, terbuka aja, jangan menganggap bahwa pendidikan seks itu sesuatu yang tabu, mereka belum layak untuk mengetahui. Justru kita harus kasih tahu sedini mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang seperti yang tadi saya sampaikan itu, kawinan akhirnya sudah terjadi baru pengaduan kan, minta untuk dinikahkan karena takut aib dan sebagainya. Ini menurut saya juga ya Kak Ona ya, mungkin yang juga terganggu bukan hanya psikologinya anak ya, tetapi juga pasti ke orang tua juga kan terpengaruh ya psikologi mereka ya. Psikologi mereka sampai nangis kami dulu kalau datang konseling, nangis, aduhku kurang apa, ini anak kurang apa gitu. Rata-rata mereka dari keluarga yang dari latar belakang ekonomi seperti apa nih Kak? Mereka ya bisa sampai artinya terjerumus dengan hal-hal seperti ini. Nah, mereka rata-rata ekonominya itu menengah ke bawah. Padahal orang tuanya kasih mereka HP untuk anak-anak ini hanya yaitu kawinonan. Ada yang jauh dari orang tua, mereka kos. Jadi mulai kenalan itu melalui medsos ini. Medsos menjadi mungkin salah satu pemicu, bisa dibilang seperti itu kan? Iya, medsos. Kemudian medsos salah satu pemicunya, kemudian ya tadi kontrol dari orang tua karena mereka terpisah. Tetapi kembali lagi sebenarnya kawinona kalau dari kecil dididik pola asuh yang tadi yang kita mulai terbuka dengan anak bahwa kalau kamu lakukan begini akan terjadi seperti ini, kalau kamu begini seperti ini. Jadi agama aja tidak cukup menjadi filter. Tidak cukup, Iya. Oke, berarti itu banyak faktor ya Kak ya. Nah, memang di sini yang menjadi sangat krusial itu juga keputusan dua orang anak, laki-laki dan perempuan, untuk bersepakat pada akhirnya melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, ini kan tadi ya dari beberapa kasus itu ada yang biasanya kalau sampai ini harus dilaporkan ya unsur keterpaksaan. Tapi sebenarnya apakah Kak Ona tidak melihat di sini dari mungkin hasil konseling ya dengan para mungkin lebih pada anak-anak perempuan juga ya, mekanisme pertahanan diri mereka untuk bisa menolak ketika pacarnya dengan trik-trik tertentu, dengan alasan-alasan tertentu yang sangat klasik banget kalau aku tidak cinta saya, aku tidak mau melakukan hubungan seks. Jadi ada pembodohan juga di sini kan. Nah, pembekalan begini kepada anak, mau itu anak laki-laki atau perempuan, sama riskannya ya, sama rawannya ya. Karena anak laki-laki pun bisa menjadi korban pedofil juga, ya kan ya. Dan kita tahu lah faktanya seperti itu, bagaimana ya Kak ya. Nah, seperti itu mekanisme pertahanan diri dari anak. Jangankan anak yang usia dewasa pun juga kadang tidak punya mekanisme pertahanan diri gitu. Nah, ini kembali lagi kawinana. Sebenarnya ini kan kembali ke pola asuh dari orang tua. Seandainya kalau orang tua memberikan rambu-rambu kepada si anak yang tadi yang saya sampaikan ya harus berkata jujur pada anak, kalau kamu sampai lakukan ini nanti jadinya begini, konsekuensinya akan begini.
itu kita terbuka aja kan, kadang anak tidak tahu, jadi kadang mereka juga lihat dari HP, ada sekarang kan udah bisa nonton tuh YouTube, Instagram juga udah bisa loh. Kak Winona akses yang ini udah bisa loh ini. Jadi mereka juga rasa penasaran, ditambah lagi Kak Winona saya sering nanya mereka buatnya di mana, kadang-kadang di kos-kosan. Di kos-kosan gitu. Kadang-kadang di rumah kosong misalnya punya sepupunya yang lagi berangkat. Nah, dibawa ke situ katanya. Iya. Awalnya mencoba tapi satu kali ini langsung terjadi. Nah, kalau udah terjadi, biasanya mereka ini saya tanya lagi gitu. Kalau sudah terjadi terus kamu tidak rasa ada sesuatu? Oh iya. Pesan apa? Iya. Mau pesan boleh apa ya? Teh hangat aja. Hangat aja? Iya, tapi manis-manis dikit karena saya udah manis. Iya, aja. Iya, makasih. Iya. Kembali lagi ke Kamina ya. Nah, jadi mereka sering buatnya, ada yang buatnya di rumah yang ditinggali oleh sepupu misalnya sedang berangkat. Awalnya hanya mencoba aja satu kali, tetapi tidak tahu bahwa nanti akan melihat peluang-peluang, jeli melihat peluang-peluang dan untuk kesempatan itu Kak Ona ya. Dan ini peringatan untuk anak-anak wanita. Biasanya kalau sudah terjadi Kak Winona ya, itu misalnya 2 bulan 3 bulan nggak dapat haid, mereka anggap itu biasa. Kemudian mereka berpikir bahwa mereka jangan-jangan sakit karena tidak, ini kok 3 bulan kok udah haid ya. Biasa aja gitu ya. Ada yang sempat minum ramuan. Nah, sebelum saya lupa nih ya Kak Ona ya, juga untuk good people, saya kira satu hal yang menjadi kunci juga yaitu pola komunikasi orang tua dan anak. Mungkin kalau kayak perempuan ya, anak perempuan membangun komunikasi mungkin terkait informasi tentang pendidikan seksualnya itu dengan ibu ya. Karena kan bisa terbuka. Dan mungkin juga ibu-ibu juga harus smart. Maksudnya membangun komunikasi maksudnya begini. Kok kan pasti dong di rumah pasti ada persediaan pembalut. Iya kan? Iya. Kan kita bisa ngecek nih, Mama, Mawar, kok Mama lihat pembalutnya tetap aja nggak dipakai, kan itu satu bentuk kontrol kan? Iya nih Ma, kenapa saya tidak dapat haid ya? Ditanyalah, dibangunlah komunikasi kan? Saya kira maksudnya sebelum orang di luar sana mungkin yang menghakimi atau berdesas-desus, saya kira pentingnya kayak gitu. Nah, seperti tadi Kak Ona bilang, nanti mereka sudah 3 bulan, 4 bulan baru menyadari ternyata mereka hamil. Baru kaget tahu bahwa ini orang tua nggak tahu itu 7 bulan. Bisa tutupin seperti itu, orang tua nggak tahu, karena tinggal satu rumah sama orang tua. Nah, berarti kan ada yang salah di sini. Kita nggak bisa juga menyalahkan mungkin faktor di luar ya. Ini karena anak laki-laki itu jadi kita tuntut secara hukum dan sebagainya. Artinya bentuk proteksi juga ini kembali kepada orang tua juga kan. Iya, terima kasih. Wah, pelayanannya mantap loh good people di Cafe Valentine. Biasa endorse. Oke, iya biasa selingan dulu. Nah, seperti itu ya Kak ya. Nah, jadi mungkin juga di saat era digital seperti saat ini, orang tua harus lebih terbuka. Mungkin ketika anak mungkin bertanya, "Mah, hubungan intim itu seperti apa sih?" Mungkin jangan langsung cepat marah juga ya. Berarti kan keinginan tahu daripada dia tahu dari teman atau tahu dari pacar, terus pacarnya nggak gini loh, ya kan? Bener nggak? Dalam konseling ditemukan juga hal-hal seperti itu Kak Winona. Jadi rata-rata yang saya temukan sepertinya orang tua ini agak untuk hal-hal yang bertabu seks itu agak tutupin dari mereka. Mereka hanya tahu dibekali agama aja, tapi tidak tahu bahwa pendidikan seks itu penting untuk mereka. Buktinya sampai 7 bulan nggak tahu bahwa anaknya hamil, nggak tahu ininya. Jadi saya tuh berpikir begini ya Kak Ona ya, jika seorang anak dia menutupi kehamilannya, ya kan, itu akan sangat beresiko terhadap kesehatannya dan juga janin yang dikandungnya kan. Selain itu psikisnya terganggu Kak Winona. Jadi ada yang uring-uringan di rumah, marah-marah nggak jelas. Karena kan beban ya Kak Winona ya. Jadi hamil, terus ini nggak tahu mau jalan keluarnya bagaimana. Kita ajak mama waktu hamil ya. Mau bilang benar kan belum. Itu saja kayak yang mau muntah saja. Itu sudah merasakan lah bagaimana hamil itu
secara fisik ini kondisi kita sangat tidak nyaman Iya. ya, apalagi secara psikologi lagi. Ya, psikologi. Bahkan ada yang ke sekolah kami memang. Ah. Jadi usia kandungan 3 bulan, 4 bulan dia ke sekolah seperti biasa karena dia berpikir bisa nih ke sekolah kan dia namanya usia remaja ya Kawinona tidak mengerti arti hamil itu bagaimana, ininya bagaimana jalaninya. Mungkin muntah-muntah juga dikira masuk angin Masuk ya. angin minum ya. teh Bahkan ada yang kira obesitas. Makanya tadi saya bilang minum ramuan. Jadi dia berpikir dia obesitas. Nah, malah ke sekolah nanti baru ketahuan dari guru BK. Ketika panggil, kok perubahan pada tubuhnya ya? Iya kan pasti guru BK pasti lebih tahu lah ketika ada perubahan-perubahan gitu ya. Saya saja sering ditanya juga perubahan gitu ya, dan ternyata lemak. Apalagi di masa lockdown. Iya. Nah seperti itu Kawinona baru dipanggil orang tuanya, baru orang tua kaget. Guru BK panggil baru kaget kan bahwa anaknya hamil. Dan selama ini tinggal serumah tapi tidak tahu. Seperti itu Kawinona. Ini kenyataan yang kebetulan saya ketemu sendiri dengan mereka dan mereka terbuka ya seperti itu. Nah, menurut Kak Ona, apakah dengan diakomodirnya dalam lembaga pernikahan yang masih sangat-sangat juga rentan terhadap kesehatan dan sebagainya ya, boro-boro juga terhadap ekonomi ya, itu bagaimana? Sejauh ini dari pengamatan Kak Ona yang mungkin anak-anak ini diakomodir dalam lembaga pernikahan harus menjadi papa muda, mama muda kayak gitu. Nah, justru itu Kawinona, sebenarnya kan pemerintah udah tepat kasih aturan ya, 19 tahun itu kan udah masuk dalam masa dewasa awal. Jadi dia sudah bisa bertanggung jawab baik terhadap keluarga, sudah bisa mencari nafkah. Nah, kalau usia 16, 17 baru mau mulai untuk memasuki rumah tangga, Kawinona bisa bayangkan kan pasti anaknya tidak dia urus sepenuhnya, pasti akan jadi beban untuk orang tua. Ekonomi juga begitu, pasti akan ke orang tua. Tidak mungkin kan mereka ini ya Kawinona survive ya secara ekonomi ya. Kemudian kecuali anak sultan. Kemudian masa remajanya kan diambil tuh, direnggut Kawinona, yang harusnya masa berkumpul dengan teman-teman, main kayak gitu. Sudah direnggut kan ya. Harus ngurus anak, seperti itu. Emang enak punya anak. Akhirnya jadi konflik. Nah, takutnya itu berujung pada perceraian. Dan secara ini belum siap. Dan ketika terjadi perceraian pun itu masalah tidak selesai, itu akan menjadi beban berikutnya, beban dan beban lagi, ya kan? Tidak hanya orang tua. Iya, makanya pemerintah udah buat begitu undang-undang, sudah memprotek ya sebenarnya. Pasti sudah survei, mereka pasti sudah bikin satu penelitian, tidak sembarang untuk kasih aturan. Iya. Kembali lagi pada masa kehamilan yang disembunyikan ya, Kak Ona ya. Saya membayangkan begini ya, good people. Ya mungkin good people juga sebagai dalam hal ini yang menyaksikan, sebagai orang tua, sebagai ibu, pada saat kita kita tahu ada pembuahan pertama, itu kan kita sudah harus merujuk pada vaskes kan, layanan kesehatan kan. Kita harus divaksin, kita harus diimunisasi, supaya mencegah anak kita lahir cacat dan sebagainya perkembangannya itu harus diikuti karena harus punya kartu sehat ibu dan anak lah, pokoknya perkembangan tiap minggu. Nah, kembali lagi, good people, terutama Anda para orang tua, bayangkan jika anak kita menyembunyikan itu. Saya membayangkan, ya artinya syukur kalau bayi-bayi yang dilahirkan itu punya kekebalan ya bisa. Nah, kalau tidak, ya kan? Nah, pernah ada kasus-kasus ekstrim kah yang diadvokasi oleh atau didampingi oleh Kak Ona? Sejauh ini sih yang datang masih pada kasus yang itu tadi, Kawinona hamil sebelum nikah ini. Nanti yang misalnya mereka sudah melahirkan itu belum ada sama sekali. Sejauh ini masih yang seperti itu. Takutnya kan begini, mereka sembunyi-sembunyi melahirkannya di teman kah atau di dukun kah yang tidak profesional, terus terjadi kematian, kan? Nah, ini akan berpengaruh pada sumber daya daerah ini dan juga Indonesia ya, kayak gitu. Iya, tepatlah saya pikir judul atau tema tahun ini ya, anak terlindungi Indonesia maju. Nah, bagaimana anak terlindungi kan sangat komprehensif, kan? Seperti itu. Jadi bagusnya Kawinona, paling bagusnya kita bagaimana kita menjaga kesehatan mental anak.
karena good mental people. itu kan berpengaruh Iya, ya, iya. Kak Winona ya. Nah, dalam hal Sangat ini mental. mungkin ada yang sudah terlanjur ya, ada di Iya. posisi dengan anak-anak yang sudah ya suka tidak suka, mungkin setiap orang tua juga harus menerima ini ya. Iya. Tapi jangan diterima juga sebagai takdir ya good people, karena ini hal yang sebenarnya bisa diantisipasi ya enggak. Iya bisa. Bagaimana itu tadi kembali ke orang tua kan, supaya Pola asuh ketika orang taruhlah sudah terlanjur nih good people, Iya. oke lah, itu kita juga tidak bisa pungkiri ya, namanya orang tua pasti akan kasih, tapi harus diberikan satu treatment supaya ini tidak terjadi lagi begitu loh Kak. Iya. Kalau orang tua pasrah dan kata ini takdir ini, saya kira itu tidak bijaksana gitu Iya. Kak. Harus ada proses pembelajaran Iya. juga. Nah, itu bagaimana? Nah, Kak Winona, ini harus kembali lagi ke pola asuh orang tua. Nah, biasanya pola asuh orang tua itu ada 3 good people. Ada pola asuh yang otoriter. Nah, Kak Winona, segala sesuatu kan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, Iya. tidak boleh ini dan sebagainya. Iya, Nah, itu semuanya yang serba kadang-kadang tidak boleh. Ya, serba tidak Iya. boleh itu yang kadang-kadang membuat anak malah mencoba-coba di belakangnya Iya, iya. ya. Kemudian yang berikutnya pola asuh yang demokratis. Mhm. Jadi segala sesuatu dibicarakan bersama, terbuka Mungkin itu dengan yang anak. ideal ya? Ya, ini yang Ideal untuk kita. yang jadikan anak sebagai teman. Teman. Nah, apalagi era Discuss sekarang ya. ini hati-hati Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu keras, semakin anak-anak berbuat karena sudah ada yang tadi namanya media sosial, Dia kecanggihan bisa teknologi curhat di ya. media sosial dan itu mungkin ditangkap oleh Iya. orang di luar sana dan mereka memanfaatkan. Jadi gini good people, saya bisa menarik ya Iya. secara psikologis ya good people. Ketika tidak dibangun sebuah proses demokrasi idealnya Iya, ya, tinggal iya. yang satunya lagi tadi Dan yang satunya laissez-faire itu kebebasan. Kebebasan. Jadi kamu mau pergi pulang pagi kan, kamu mau pulang Tidak 2 hari ada. kan, kamu mau kumpul-kumpul dengan teman-temanmu pesta-pesta nanti besok mau pulang kan, tidak dipersoalkan oleh orang tua. sebenarnya antara reward dan punishment ini kan harus seimbang juga ya. Iya, iya. Nah, kembali ke tadi ya, ketika anak-anak tidak punya tempat untuk membangun komunikasi ini dengan orang Iya. tua, taruhlah mungkin dia lagi punya masalah sama pacarnya atau masalah sama orang tua, dia curhat di media sosial nih, di semua Iya. medsos lah. Anak-anak sekarang kan generasi Z, Iya. canggih mereka. Iya. Kemudian tertangkaplah itu oleh warganet ya, maksudnya Iya. nih, pengguna sesama media sosial, dimanfaatkanlah dia, diajaklah dia berteman Iya. in messenger, inbox, mungkin WA dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang mungkin juga sementara ini mereka mungkin ada yang orang-orang yang niat-niat jahat lah, Iya. maksudnya Iya. mereka masuk nih di Iya. anak-anak kita yang sering curhat, Iya. orang tua tidak care. Nah, mereka nih masuk seolah-olah sebagai malaikat tak bersayap. Iya. Iya kan? Untuk memberikan rasa nyaman. Memberikan rasa nyaman, Iya. komunikasi yang manis, Iya. hangat, seolah-olah mereka hadir sebagai seseorang yang mengayomi dan Iya, sebagainya, ya Kak ya. Terus terjadilah kontak-kontak. Mungkin kalau satu wilayah bisa saja mereka bikin dating, janji ketemu. Iya. Itu kan bahaya juga. Iya, Bang. Apalagi kalau si anak ini dia keluar rumah setelah dating ya, janjian Iya. sama Mr. X ya, umpama Iya. gitu. Dia tidak kasih tahu orang tuanya. Iya. Bertemulah mereka, terus terjadilah rayuan apa biasalah, kan segala sesuatu biasa dimulai dari Iya. rayuan, janji-janji Iya. manis, terus dia terbuai dengan rasa nyaman, terus terjadilah mungkin hubungan intim, ditinggal. Nah, sering kan gitu juga. Ya, ini yang mereka sering Fenomenanya datangi ya. seperti ini, kawinan yang datang konseling ya seperti itu. Melalui dari media sosial itu. Iya. Mereka rasa nyaman, akhirnya jadi seperti itu. Sebenarnya seberapa pengaruhnya ya rasa nyaman itu? Karena jangan salah ya, bukan hanya anak-anak saja. Ya, orang dewasa pun akan terbuai dengan rasa nyaman. Minum teh dulu. Minum es jeruknya dulu. Karena rasa nyaman ini bisa nikmat membawa sengsara. Ya, secara psikologis. Faktor-faktor apa yang bisa membuat seseorang tuh merasa nyaman? Perhatiannya. Oh, perhatiannya. Jadi kalau ada orang yang sudah perhatian di media sosial ya, seolah-olah Iya. kayaknya kita nih paling prioritas, padahal bullshit. Ember. Terus kalau ngomong selalu didengarkan, Oh, selalu seperti seolah-olah menjadi pendengar yang Iya, baik ya. pendengar yang baik. Padahal ada kemudian maunya. mencari solusi. Oh, Jadi kan merasa gitu dia ya. saya tidak dapat di dia, tapi kalau di ini kok dapat ya. Atau mungkin di pacar saya kok, atau di orang tua saya
Ya. saklek, kritis, ya kan? Ya. Tapi mungkin di seseorang yang misterius ini kok kayaknya di mana gitu ya. Terus Ya. Kak, Selain itu yang tadi enak diajak ngobrol ya. apalagi kalau dengar suaranya audio Iya. ini kan juga bisa menipu juga. Iya, kan? iya. Ternyata sudah opa-opa ya. Jangan terjebak ya good people, Iya. kadang-kadang audio itu juga menipu. Tapi kecuali kalau radio. Iya kan? Benar Iya, nggak? iya, benar. Tertipu. Ya. Ketika saya butuh sesuatu dia selalu ada. Seolah-olah. Ya. Terus Jadi, dengan rasa nyaman ya seperti itu, Kak Winona. biasa motivasi dari anak-anak juga melakukan hubungan seks, apakah ada faktor ekonomi juga yang selama ini kau dapati di lapangan? Untuk faktor ekonomi yang saya dapati rata-rata tidak juga Kak Winona ininya. Karena rata-rata itu mereka juga ada juga dengan orang yang kerja juga. Rata-rata ketemu dengan orang-orang yang dewasa, malah ini anak-anak SMA ini mereka ketemunya dengan yang sudah laki-laki yang sudah dewasa, umur 23 tahun, umur 21. Jadi calonnya itu rata-rata yang udah dewasa. Jadi kalau yang seumuran yang 16-17 justru ini tidak jarang Ya, tapi ini. kan di atas yang 20 itu apakah mereka selama ini bersedia menikah atau kayak tanggung putus atau apa kayak gitu? Yang rata-rata umur 20-an laki-laki itu 20-23 itu mereka siap menikah karena itu tadi bertanggung jawab karena orang tua kan sudah datang ini. Oh, sudah ancaman Udah dengan ancaman, parang ya. ya. Ada yang dengan parang. Udah ini kan udah diancam. Maksudnya kalau kita kan Iya. ya di wilayah Indonesia Timur ya, Biasanya ya. diskusi tidak bisa itu Iya. sudah Bapak di rumah parang Iya. tiba dan serap mau kawinin atau tidak. Iya. Karena apa? Selalu secara sosial ini kan kayak hamil di luar nikah ini kan Iya. seperti aib. Iya. Mungkin dengan menikah seolah-olah aib itu tertutupi, iya kan? Iya. Nah, jadi jalan satu-satunya itu menikah saja. Terus selain Nanti itu setelah mereka itu juga mau gini, jadi apa Kak ya? Winona. Selain tertutupi, mereka selalu yang orang tua selalu sampaikan ke saya itu mereka takut gini, Kak Winona. Besok kalau misalnya anaknya ada KDRT, ya mereka bisa lapor kepada pihak yang Menuntut, berwajib iya. menuntut. Iya, Iya. seperti itu. Jadi maunya ada sah secara Secara hukum supaya hukum. kalau misalnya terjadi sesuatu di ini anak kami bisa tuntut gitu, Kak Winona. Itu alasan mereka seperti itu. Iya, tapi ya pokoknya semuanya serba rentan ya. Iya. Oke, kemudian apa lagi nih Kak? Dari yang kasus itu ya, Mama di atas 20-an lah, mereka taruhlah dalam tanda petik bertanggung jawab ya, entah Iya. itu tulus atau setengah-setengah atau di bawah ancaman parang Iya. ya, kita nggak tahu ya. Iya. Tapi itu kan lagi belum tentu itu juga menjadi solusi yang akhirnya membuat mereka bahagia. Kemudian adakah dari hasil pendampingannya Kak Ona dengan anak-anak ini, mereka tetap masih punya spirit, passion, semangat untuk sekolah? Ada semangat untuk sekolah dan itu biasanya juga saya tekankan kepada orang tua. Kan ada paket C ya Kak Winona ya. Nah, saya sampaikan ke mereka untuk jangan sampai putus di tengah jalan tapi tetap harus melanjutkan sekolah meskipun melalui paket. Iya. Nah, ini cuma biasanya Kak Winona, biasanya Iya, kami ngomong jadi gitu masalah. tapi nanti kadang kenyataannya beda Kak Winona. Kalau sudah punya anak belum tentu melanjutkan. Nah, ini lagi Kak Winona. Iya. Makanya kenapa saya harus kasih konseling, saya harus buka ke mereka supaya ini Kak Winona, supaya mereka tahu bahwa menikah itu tidak gampang Kak Winona. Iya. Untuk usia remaja kan sayang masa depannya tuh Kak Winona. Iya. Begitu. Tapi mereka punya semangat, cuman itu semangatnya saya takut hanya ngomongnya di mulut tetapi nanti pada kenyataannya ketika sudah punya anak tidak melanjutkan Atau lagi. juga harap enak juga sama omanya ya, orang tua dalam hal ini ya. Iya. Maksudnya gini, harap enak gini, bilangnya benar ya mau lanjut, tapi Iya. kembali ke dunia teman-temannya, remajanya, akhirnya menjadi beban orang tua yang harus mengasuh anak-anak. Oke, satu lagi fenomena ya Kak Ona, ketika anak-anak ini mengalami hamil di luar nikah, ini Kak Ona setuju nggak? Ada orang tua yang menganggap bahwa sebenarnya itu cucu mereka ya, Iya. tapi dianggap sebagai anak. Jadi legalitasnya dia mungkin di atas kertas itu Iya. sebagai anak, bukan cucu. Iya. Nah, secara psikologi menurut Kak Ona bagaimana? Ketika anak ini dia harus panggil mamanya kakak dan
harus omanya Iya, ini iya. mama Iya. secara psikologis. Nah, Kawinona ini kan biasanya orang tua mereka mau menyelamatkan anak gadisnya ya. Biasanya mereka Iya. ngambil anak dari si anak gadis ini punya Iya. ini ya, anak ini ya. Nah, secara psikologis Kawinona sebenarnya ini nanti akan menjadi persoalan ketika suatu saat nanti misalnya yang namanya anak kan pasti dia akan menganggap bahwa walaupun itu adik saya tapi tetap kan ada ikatan batin ya. Emosional. Itu iya Jelas emosional ya, itu iya. anak saya Iya. gitu kan. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya kan suatu saat pasti kan dia tidak bisa pungkiri itu bahwa itu adalah anak saya gitu, Iya. yang diambil oleh mama papa dan dijadikan adik yang bungsu misalnya Iya. ya. Nah, suatu saat ini pasti suatu saat kakak itu juga pasti akan terbongkar, entah itu nanti dari si anak wanita ini atau kalau tidak dari orang-orang sekeliling. Iya. Pasti akan ngomong Iya. ke si bayi ini ketika dia udah besar, Iya. itu sebenarnya Iya. mamamu loh ini. Iya. Pasti kan. Iya. Jadi lebih dari awal lebih baik Terbuka. aja, dan itu ini kan Iya. supaya si ibu dari anak ini juga merasa bertanggung jawab. Suatu saat kalau orang tua Siap. saya tidak ada, ya Siapa? otomatis tetap saya Iya. akan ambil alih dia kan. Iya. Iya. Tidak masalah, tidak usah malu, tidak usah Iya. ini ya sudah terjadi kan, sudah terjadi, jadi tidak perlu malu lagi bahwa itu dijadikan anak bungsu dan itu tidak terbuka dengan si anak wanita ini ya, Iya. bahwa Iya. saya jadikan dia saja sebagai anak bungsu dan kamu tetap berjalan sekolah seperti Iya. biasa. Dan seolah-olah tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Iya. Tapi kan ada orang di sekeliling yang nanti pasti suatu saat akan membongkar itu gitu. Iya. Dan itu sudah terjadi, itu banyak seperti itu. Nah, ketika dia tahu bahwa boleh dibilang berarti kan dia sudah tertipu sejak kecil ya. Iya, iya. Bagaimana dia tumbuh kembangnya juga secara psikologi? Nah, itu kan akan berpengaruh. Dia pasti akan tanya papahnya ya. Iya, pasti akan Iya. nanya kan, Oh, nggak tahu karena pakai masker. akan nanya kan, Iya. ini papanya mana, kemudian itu mama saya yang tadi saya selalu panggil kakak, ternyata itu mama saya. Karena Kawinona itu nanti suatu saat pasti akan ada orang-orang yang entah nanti tidak suka, pasti mereka akan bocorin ya. Iya. Itu mamamu sebenarnya yang ini Iya, yang kan itu sering bukan. seperti begitu ya. Jadi Kecuali lebih kita baik- tinggal di Amerika. Iya. Memang gue pikirin Iya. ya, maksudnya ini karena kita nih di lingkup Iya, sosial seperti iya, ini kan. benar. Iya. Karena biasanya lebih jahat orang-orang di sekeliling tuh mulutnya kalau sudah kasih tahu gitu kan. Nah, Iya. takutnya itu akan mengganggu psikis anak. Nah, Iya. nanti kalau dia tahu, misalnya dia udah besar dia tahu, itu kan jadinya akan terganggu. Oh, ternyata itu mama saya, akan bagaimana ya rasa ininya? Iya. Terganggu, dia akan Merasa dia ditipu. akan ada hal-hal yang bisa dia buat gitu Kawinona. Benar, dan dia akan menjadikan itu menjadi alasan pembenaran toh. Iya, benar. Seperti itu loh. Kalian saja menipu, jadi saya wajar dong kalau saya juga menipu. Iya, Karena iya. kalian yang melakukan itu sejak, Iya. iya kan? Selalu ada feedbacknya seperti itu ya. Kak? Iya. Nah, itu makanya tadi saya bilang Kawinona lebih baik terbuka dari awal, karena nanti kalau tidak ya itu orang-orang di sekeliling itu yang kadang Iya. lebih inilah. Iya, kalau menurut saya juga Kauna ya, taruhlah mungkin setiap orang tua yang kebetulan menyaksikan ini Iya. dan sudah taruhlah terlanjur ya, anak-anak kita seperti itu, tetap itu harus didampingi, Iya. di treatment. Mungkin juga bisa membangun komunikasi juga dengan orang-orang positif di depan, maksudnya di sekeliling kita ya. Iya. Taruhlah seperti ada psikolog yang kita bisa selalu komunikasi ya Kauna Iya, ya. Atau ya itu tadi orang-orang yang berpikiran maju dan juga selalu positive thinking tuh ketika kita mungkin mengalami gesekan atau pergumulan, dan tetap maksudnya membangun motivasi dan mental anak dalam tanda petik yang sudah terlanjur ada di situasi Iya. ini ya Kak ya. Maka tadi saya Masih sampaikan kan masih bisa karena itu berpengaruh penting kan mental anak. Iya. Itu berpengaruh sehingga juga berpengaruh kepada fisiknya juga. Iya. Kalau mentalnya sehat, ya apapun Iya. yang dia lakukan pasti akan baik kan. Iya, dan itu tadi ya, segala sesuatu itu taruhlah sudah terjadi, orang tua juga harus mungkin menerima kenyataan, tetapi itu tadi ya dengan membangun satu kesepakatan dengan anak sendiri juga ya, Iya. bahwa itu tadi dalam situasi yang asertif ya, saling membangun itu untuk di treatment, tidak melakukan hal yang sama lagi, dan dia juga dididik untuk bertanggung jawab terhadap mungkin anak yang sudah dilahirkan. Iya. Seperti itu benar. kan? Karena kan tidak orang tua itu kan tidak mungkin akan mendampingi kita
1000 tahun lainnya nggak mungkin Kak Winona, iya kan? Oh ya, ini ada pertanyaan dari good people nih Kak Ona. Iya. Maaf, saya mau tanya, bila ada yang terjadi seperti yang sedang kita bahas ini Kak, kira-kira kemana orang tua akan mengadu? Apa terjadi seperti Bisa sharing, ini? iya. Bisa sharing. Iya. Oh, bisa ketemu dengan saya juga boleh ininya. Boleh juga untuk mau konseling, untuk lebih tanya lebih lanjut boleh. Sebelum terjadi dan sesudah terjadi dan sampai sudah terjadi, saya ketemunya di P2 TP2A lagi. Before after. Tapi bagusnya artinya kita sebagai orang tua mengantisipasi ya. Iya, Mungkin iya. jangan sampai terjadi dulu baru ketemu dengan Kakak Ona ya, Iya, good people ya. iya. Tapi kalau kita rasa mungkin anak-anak kita dalam tanda petik sedikit bermasalah, mungkin Dalam tugas perkembangan. iya dia tidak mau terbuka, terus mungkin sering juga antara orang tua dan anak terjadi salah paham, percekcokan. Iya. Itu ya mungkin sebaiknya itu tadi ya, membangun komunikasi ya dengan orang-orang yang memahami. Iya. Ya salah satunya kayak psikolog anak seperti Kakak Adriana Mailoa ini, sehingga sudah bisa dicarikan jalan keluarnya baiknya gimana. Iya. Mungkin bisa orang tua sama anak sendiri juga diskusi ya. Iya. Artinya gini, bukan hanya terkait masalah mungkin pernikahan dini, hamil di luar nikah ya Kak Iya, ya. iya, Tapi betul. mungkin masalah-masalah lain juga yang masih Tugas- terkait anak ya Kak Iya, ya. iya, tugas perkembangannya. Tugas Iya. perkembangannya bisa didiskusikan dengan Kak Ona ya, sehingga mungkin lebih cepat kita mengantisipasinya jauh lebih bagus ya Kak ya. Malah sering Iya. kok datang di lembaga ada yang seperti itu Kak. Mungkin kayak Konflik ada dengan orang tua. iya, konflik dengan orang tua Iya, ya. datang. Mungkin orang tua ingin anaknya tidak berpacaran sama si A, tapi mereka Iya. nih ngeyel. Iya. Terjadilah perselisihan antara orang tua dan anak. Nah, itu juga bisa kita cari jalan keluarnya. Bisa. Sebelum kan kadang-kadang ya Iya. sudah jalan satu-satunya hamil dulu. Pasti orang tua setuju. Iya. Mungkin di lapangan belum tentu juga ada orang tua Iya. setuju juga ya. Takutnya nanti anak yang dilahirkan ini juga sering jadi kambing hitam juga, dijadikan alasan kita untuk marah dan Iya, sebagainya bisa iya. jadi. Pernah ada kasus seperti itu juga, artinya yang akhirnya berpotensi kepada anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan ini kan. Ada seperti itu karena kan orang tua kadang kan mereka suka mengungkit-ungkit, ada Iya. beberapa orang tua yang seperti itu juga Orang tua yang suka iya. mungkin gitu ya. Jadi kasih sekolah malah kamu bikin begini katanya. Urusan anak kamu. Nah, ini Iya. kan sudah membuat jatuh mental anak dan Iya. juga mungkin kebetulan jangan sampai cucunya ini juga dengar Iya. seolah-olah kehadirannya dia tidak diharapkan, iya, tidak diterima, diharapkan. itu juga bisa berpengaruh Iya, ya. iya, itu termasuk dalam ini ketika masa hamil anak-anak yang tidak diinginkan itu juga berpengaruh loh. Kalian jangan Oke. salah loh, untuk anak-anak yang dalam kandungan mereka sering dengar loh, itu mereka udah bisa dengar loh. Oh, ini itu usia berapa dulu sudah bisa dengar oma dalam saya, kandungan itu? suara opa saya. Dia sudah bisa mengidentifikasikan. sudah bisa membedakan ini suara mama saya. Itu kan ada penolakan, oh ini anak yang tidak Yang diinginkan. setiap hari Kamu selalu dia yang bisa dengar. bisa dengar kan ibu, ini kan pasti kan akan ada omelan dari orang tua kan, kamu nih coba kalau tidak ini kan tidak akan terjadi begini ya. Nah itu kan si bayi dengar di dalam, saya ditolak. Untuk dia Akhirnya nggak WhatsApp di dalam. Ketika besar kan anak-anak ini menjadi anak-anak yang istilahnya tuh perkembangannya itu kan tidak sesuai dengan yang normal anak-anak ini kan. Mereka menjadi anak-anak yang pembangkang, mereka menjadi anak-anak yang hiperaktif, yang tidak bisa diam, anak-anak yang suka mencari-cari perhatian. Nah, itu karena dari dalam kandungan tidak diini dengan baik. Makanya dikatakan bahwa ketika masa pembuahan itu adalah masa yang harus dijaga, harus betul-betul diperhatikan agar ketika nanti bayinya lahir sehat kan, kalau mana Berarti baik secara iya. psikis fisiknya. Berarti si jabang bayi ini juga ya di dalam kandungan dia bisa mendengar, Bisa mendengar. Kalimat-kalimat asertif yang dikeluarkan yang dia Iya, dengar ya. iya. Mungkin dari papahnya, I love you baby Iya, atau apa. Dia iya, itu seneng penting kan di itu, dalam dia penting. loncat-loncat mungkin ya. Iya. Gue membayangkan aja sih kalau Itu penting loh. Iya, Kadang- bener kan? kadang ini kadang ibu-ibu hamil menganggap itu biasa dan mereka lebih senang itu kalau misalnya jalan terus pakai peniti untuk ini ya penangkal ya ininya. Padahal harus mereka perhatikan bahwa ketika hamil itu penting di mana mereka berkomunikasi dengan si jadi bayi. sambil ngomong, kalau saya lemak tuh Iya. iya.
Jadi ada komunikasi-komunikasi yang dibangun ya. Jadi ketika dia dilahirkan dia merasa bahwa saya diterima di dunia, diterima oleh orang tuanya, diterima oleh keluarganya. Saya sesuatu yang diharapkan kayak gitu benar. ya. Iya, Yang apalagi salah itu penting itu dalam usia kehamilan. makanya sering kan kita lihat itu ya biasalah bertebaran di media sosial yang mungkin zaman-zamannya saya itu belum ada foto-foto memperlihatkan lagi perut buncit di foto, suami lagi cium ember, waktu itu kan nggak ada maternity apa barang tapi itu kan. jangan hanya sekedar kan? foto, tetapi bagaimana Benar. kita berkomunikasi Sudah foto dengan bagus-bagus, sudah pamer ya di media sosial. Itu hanya foto doang gitu jadi antara foto dan kenyataan juga harus berjalan linear ya. Ya, tapi maksudnya itu bentuk-bentuk saja ungkapan rasa sayang atau cinta ya. Iya, bahwa seperti dia itu. siap ini kan diterima di keluarga orang tua mereka senang dengan kehadirannya. Oke, Kak Una, ini perbincangan kita ini sangat seru sekali. Good People juga masih terkait dengan tema Hari Anak Indonesia tahun 2020 ya Kak ya. Iya. Anak terlindungi, Indonesia maju. Ini punya satu pesan yang sangat luar biasa sekali ya, bagaimana kita melindungi anak-anak kita secara komprehensif sehingga ini juga akan menjadi aset sumber daya tidak hanya daerah tapi juga Indonesia kan ya. Oke, Kak Una, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan juga kepada Good People, terutama orang tua nih. Nah, kepada orang tua saya berpesan untuk yang seperti tadi sudah saya sampaikan, Kak Winona, saya lebih tekankan kepada bagaimana orang tua menjaga kesehatan mental anak. Karena untuk sekarang ini Kak Winona bukan IQ aja yang menentukan, tapi bagaimana sosial emosionalnya, bagaimana mentalnya berjalan, dia akan berperilaku yang baik. Nah, ini bagaimana kita menjaga kesehatan mentalnya, yaitu dengan tidak melakukan kekerasan kepada anak. Karena ini kan berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kekerasan pada anak akan berpengaruh kepada kesehatan mentalnya ini. Nah, bagaimana juga kita menjaga tumbuh kembang anak, memperhatikan tumbuh kembang anak. Oke, Good People, walaupun kita menyita sedikit waktu lunch time-nya Kakak Adriana Meloa ya. Jadi ada benang merah yang kita bisa tarik dari perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini ya. Mungkin bagi Good People yang saat ini ada dalam situasi pergumulan di mana mungkin anak-anak kita ada dalam situasi yang sudah terlanjur ada dalam pernikahan dini ya, karena tadi berbagai faktor tadi. Jadi bagaimana tetap menerima kenyataannya bahwa segala sesuatu ketika kita ada niat, ada motivasi untuk bisa diperbaiki ya Kak ya, itu selalu ada jalan. Tetapi juga bagi Good People yang juga memiliki anak-anak remaja yang karena mau laki-laki atau perempuan semua rentan ya, itu juga mari kita bangun komunikasi-komunikasi yang demokratis dalam keluarga, kata-kata yang juga asertif, artinya bisa membangun motivasi anak-anak kita sehingga mereka merasa damai di dalam rumah sendiri dan justru menjadikan orang tua adalah teman terdekat untuk bisa berbicara secara leluasa terkait pendidikan seksual. Ini menjadi penting sekali ya Kak ya. Jadi ketika anak bertanya tentang masalah seksual, mari kita menjadi teman yang bijaksana untuk bisa saling sharing sehingga mereka jadi terbuka dan menganggap kita orang yang paling nyaman untuk diajak bicara. Nah, itu juga menjadi salah satu tips ya Kak ya, untuk bisa mencegah terjadinya pernikahan dini. Oke, Good People, saya Winona dan juga Kakak Adriana. Kita akan lanjutkan lunch time kita. Jadi selamat menikmati makan siang, happy weekend, bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jadi silakan Kak, lanjutkan lagi. Saya lanjut lagi ya, Kak Winona. Iya, nanti pesan saja lagi.